Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala. La ilaha illallah, karena tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya kepadanya. Kepadanya kita akan kembali, darinya kita memulai. Dan setiap amal kebaikan, setiap amal yang kita lakukan semua akan dipertanggungjawabkan kepadanya. Salat bertasalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, orang-orang yang berjuang membela agama ini hingga tegaknya yaumul qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah Allah masih memberikan kebaikan kepada kita. Kita diberikan kemudahan untuk datang bersama-sama ke masjid ini, melaksanakan sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan rutinitas kita malam Jumat, yaitu sama-sama mengaji, sama-sama mengkaji Al-Quran, yang pada malam hari ini insya Allah kita akan masih meneruskan pembahasan pada malam Jumat yang kemarin, yaitu pada surah Lail, ya, ayat ke-12. Namun sebelum kita membahas mulai per ayat, kita mengkaji dahulu, ya, memperbaiki bacaan kita. Apabila ada di antara bacaan kita yang masih salah, keliru, ya bisa diperbaiki. Kita akan mulai mengulangi dari ayat yang pertama dalam membaca Al-Quran. Baik, didengarkan kemudian ikuti. Bisa lihat di mushaf ataupun di layar, okay? Di layar depan. Surah Al-Lail, surah ke-92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Inna sa'yakum lasyatta. Ya, hati-hati nggih, jangan sampai
menyeret huruf. In bukan in tapi langsung in masuk. La syatta bukan la syatta tapi langsung ketika bertemu dengan tasydid. Ya, kita ulangi di ayat yang keempat. Inna sa'yakum la syatta. Fa amma man a'ta wattaqa. Wa saddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Huruf sinnya mengalir ya. Lil yusra. Ya, jadi tidak lil yusra tapi langsung mengalir. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa'anzartukum naran talazza. Jangan sampai saktah nggih. Jangan sampai kita membaca ada saktahnya. Jadi terhenti sejenak. Fa'anzartukum naron talazza. Nah, itu bacaan saktah. Di sini tidak ada saktah, jadi tetap langsung mengalir bacaannya, langsung ya. Kita ulangi di ayat ke-14. Fa'anzartukum naron talazza. Ya. Kemudian la yaslaha illal ashqa. Ya, huruf shin harus jelas nggih. La yaslaha illal ashqa. Ash bukan as. Bukan, bedakan huruf sod, huruf sin dengan huruf shin. Ini adalah huruf ashqa pakai menggunakan huruf shin. Ashqa, sha, shi, shu, ash. Ya, ketika ya huruf shin ya. Ketika adzan pun ashhadu bukan ashadu, bukan ashadu tapi ash. Ya, ini yang sering terjadi kesalahan dalam makhraj. Ya, kita ulangi ayat ke-15. La yaslaha illal ashqa.
alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa. Ya, ini huruf-huruf taknya bukan asqa tapi atqa. Ya, sebagian ada yang membaca taknya terlalu berdesis ya. Atqa, atqa bukan atqa tapi atqa, atqa. Oke. Ya, sebagian ada yang membaca at bukan at tapi at. Itu yang saya dapatkan dari guru-guru saya ya. Kalau sebagian ada yang membaca seperti itu, at bukan at. Kalau at taknya tidak jelas, taknya seperti huruf apa kalau at itu ya, huruf C, antara C dan tha ya. Ya, ini padahal huruf ta itu secara sifat itu adalah jahar ya, kemudian shiddah, ada sifat huruf yang seperti itu. Memang secara makhraj dia berada di ujung lidah yang menempel ke pertemuan antara gigi seri atas depan dengan gusi ya. Ya. Atqa bukan ats ya. Kita ulangi ayat ke-17. Wa sayujannabuhal atqa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Wala sawfa yarda. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bacaan surah Al-Lail ya. Surah Al-Lail ya. Kita kemarin sudah membahas dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 ya. Ya, saya ulangi sedikit mengulas dari yang secara terjemah global saja. Wal laili idza yaghsha, demi malam idza yaghsha apabila telah menutup, wan nahari idza tajalla, dan apabila siang idza tajalla, dan apabila demi siang, demi nahar idza tajalla, dia telah menerang benderangnya. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. 3 ayat ini adalah 3 ayat yang isinya adalah sumpah. Yang pertama sumpah dengan waktu malam, kedua adalah sumpah dengan waktu siang, dan ketiga adalah sumpah dengan penciptaan laki-laki dan perempuan ya. Ketiga-tiganya ini merupakan sumpah, dan sudah pasti ketika dalam Al-Qur'an itu ada sumpah, pasti di ayat sesudahnya itu ada namanya jawabul qasam ya. Ada sesuatu yang akan Allah Subhanahu wa taala beritakan dengan kabarkan dengan sangat luar biasa ya. Di sini jawabul qasamnya ya, jawaban dari sumpahnya ini adalah bahwa inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amal perbuatan kalian itu lasyatta, bermacam-macam ya. Fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang-orang yang memberi wattaqa ya. Di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sungguhnya amal perbuatan manusia itu bermacam-macam ya. Ada yang jadi tukang kebun, ada yang jadi takmir masjid, ada yang menjadi guru, ada yang macam-macam ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan.
bermacam-macamnya laki-laki dan perempuan. Ya, kemudian di ayat yang kelima ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di antara amal manusia yang bermacam-macam ini adalah fa amma man a'ta wa taqa. Adapun orang-orang yang memberi wa taqa, ya, dan bertakwa. Ya, di antara amal manusia yang bermacam-macam itu di antara mereka ada yang a'ta, yaitu suka memberi, ya, suka memberi. Nah, di ayat ini, di ayat yang kelima ini Allah Subhanahu wa taala ikatkan a'ta, kata-kata memberi itu dengan wattaqo, dengan ketakwaan, ya. Berarti di sana ada yang namanya memberi tapi tidak dengan ketakwaan, ya. Kalau memberi dengan tidak ketakwaan, ya dia memberi ada sesuatu di balik pemberian itu, ya. Yaitu namanya ya apalah namanya, ya. Dia ingin agar supaya disanjung, dia agar supaya dilihat bahwa dirinya adalah orang baik. Nah, ini adalah a'ta tapi tidak wattaqo, ya. Dia memberi tapi tidak dengan bertakwa, ya. Demi popularitas, ya, demi popularitas dia memberi tapi dalam rangka agar disebut bahwa dia itu adalah orang yang baik, ya, dermawan, kemudian orangnya suka memberi, dan seterusnya. Nah, ini adalah memberi yang tidak dengan ketakwaan, ya. Untuk pencitraan, apalagi di syuting, ya, di sana ada video kameranya, di sini ada kameranya, di sini ada kameranya. Nah, dalam hatinya itu agar supaya popularitasnya naik. Nah, ini dia memberi dengan bukan ketakwaan. Nah, di ayat yang kelima ini Allah Subhanahu wa taala mengikat atau memberi itu dengan kata-kata wattaqo, yaitu bertakwa. Berarti ya benar-benar pemberiannya itu adalah pemberian yang benar-benar demi untuk Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, untuk kebaikan tentunya, ya. Wattaqo, jadi a'tonya, memberinya itu pemberian kepada siapapun yang membutuhkan, ya, itu dengan ketakwaan. Kemudian ayat yang keenam, wasaddaqo bil husna, dan dia membenarkan al-husna, yaitu membenarkan kebaikan. Ya, para ulama menafsirkan di sana ada beberapa pendapat, ya. Cuma di sini dalam kitab tafsir ini maksud al-husna ini adalah kalimatut tauhid, yaitu la ilaha illallah, ya. Dan membenarkan la ilaha illallah, ya. Yang pertama dia memberi dengan ketakwaan, kemudian selanjutnya dia membenarkan al-husna, ya. Al-husna itu adalah membenarkan kalimatut tauhid, yaitu la ilaha illallah, ya. Membenarkan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Ta'ala, ya. Tidak ada peribadahan, ya, melainkan hanya kepada Allah Ta'ala saja, ya. Membenarkan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, ya. Jadi benar-benar, ya, ikhlas murni untuk lillahi ta'ala setiap apa yang dia lakukan. Kemudian ayat yang ketujuh, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami berikan kemudahan, ya, jalan kemudahan, ya, lil yusra, untuk dia dapatkan kemudahan itu, gitu. Untuk mendapatkan kemudahan, ya, fasanuyassiruhu lil yusra, kami berikan dia jalan untuk menuju mendapatkan kemudahan itu. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang bakhil, orang-orang yang bakhil, apa bakhil? Bakhil itu pelit, ya, pelit. Bakhil itu bahasa Indonesia atau ada bahasa Indonesia bakhil nggak? Sudah masuk, ya, bahasa Indonesia bakhil gitu. Kalau orang ngomong bakhil itu sudah paham, ya. Wa amma man bakhil, adapun orang-orang yang bakhil, ya, orang-orang yang kikir, yang pelit, ya. Ya, dalam artian, ya, dia tidak mau berbagi, ya, dia tidak mau bersedekah, gitu, ya, tidak mau bersedekah. Wastaghna, dan dia merasa cukup, ya. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit, ya, wastaghna, dan dia merasa cukup, ya, merasa cukup, ya. Maksudnya cukup adalah cukup dari rahmat Allah, dia tidak membutuhkan rahmat dari Allah Ta'ala, ya, tidak membutuhkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Dia merasa usahanya itu atas jerih payahnya sendiri. Nah, ini ada, ya, orang seperti ini, ya. Atas usaha apa yang dia lakukan itu berdasarkan atas usaha yang dia lakukan sendiri, ya. Jadi bukan karena pertolongan dari Allah Ta'ala. Dia merasa wastaghna, merasa cukup, ya.
Nggak ada yang seperti ini ya. Jadi dia tidak memasrahkan kepada Allah, tapi tidak bersandarkan kepada Allah, tapi wastaghna, ya, merasa cukup. Apa namanya, ya, sesuai dengan apa yang dia usahakan gitu. Dia pendapat seperti itu. Tidak butuhkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Nah, kemudian di ayat yang ke-9, wa kadzdzaba bil husna, apalagi wa kadzdzaba bil husna, mendustakan dengan al husna, mendustakan dengan kalimat tauhid, ya. Dia tidak percaya dengan la ilaha illallah, dia tidak percaya kepada Allah Ta'ala, ya. Dia tidak percaya dengan akhirat, ya. Dia tidak percaya bahwa setiap amal perbuatan yang dia lakukan itu akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Dia tidak percaya dengan hal itu, ya. Apa yang dia yakini, apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, itu tidak percaya bahwa semua itu akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Dia tidak percaya hal itu. Wa kadzdzaba bil husna, ya, mendustakan dengan hari akhirat, ya. Sehingga ya kehidupannya itu ya merasa bebas-bebas saja. Apa yang dia lakukan ya apa namanya, banyak perbuatan fujurnya, perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan, mendolimi manusia, ya, dan seterusnya. Fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami berikan jalan kemudahan lil usra, untuk dia mendapatkan kesukaran itu, ya. Maksudnya kesukaran ketika nanti di akhirat itu akan kami berikan jalannya ke sana gitu, ya. Ketika dia yang diharapkan itu adalah kesukaran, ya, diharapkannya itu adalah adab dari Allah, ya akan kami berikan kemudahan jalannya, ya. Termasuk kemaksiatan, ketika manusia itu diberikan jalan kemudahan untuk bisa melakukan suatu kemaksiatan, nah berhati-hati, bisa jadi itu adalah salah satu dari tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mencobanya, mengujinya gitu. Kemudian wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan apapun yang dia kumpulkan itu, apapun yang dia kumpulkan dari hartanya itu, idza taradda, ya, tidak akan ada gunanya idza taradda, ketika dia binasa, ya, tarodda. Jadi apapun harta yang dia sudah kumpulkan di dunia ini, susah payah, jerih payah yang dia lakukan, ya, pergi pagi siang pulang, ya, malam, ya, pergi pagi pulang malam, bekerja mati-matian 12 jam, 13 jam, 16 jam dia bekerja, dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ya, itu tidak ada gunanya. Idza tarodda idza halaka, yakni ketika dia itu sudah binasa, sudah wafat, sudah selesai usianya, ya, sudah selesai usianya, sudah selesai umurnya, maka harta berapapun yang dia kumpulkan, ya, rumah sebanyak apapun yang dia miliki, kebun berapapun yang luasnya dia berhasil tanami, ya, itu tidak akan memberikan apa-apa kemanfaatan untuk dirinya. Sebagaimana disebutkan kemarin saya sebutkan, ya, dalam surah Al-Humazah, ya, alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah, ya, jadi alladzi jama'a malan wa akhladah, yang dia nyangka bahwa hartanya itu dapat memberikan dia itu kekekalan gitu. Dia kumpulkan harta, dia bekerja siang malam, ya, dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dia nyangka bahwa hartanya itu bisa membuat dirinya kekal, ya. Meskipun dia melakukan perawatan, tidak terima dengan usia, ya, tidak terima dengan menuanya badan kulit, ya, dia melakukan perawatan ke sini, ke sana, ke sini, ya. Kalau bisa dia melakukan, kalau sekiranya ada dari organ tubuhnya yang lemah itu, dia melakukan transplantasi agar terus hidup, gitu kan. Kan teknologi sekarang kan mengarahkan ke sana, ya. Pengennya manusia itu terus hidup, ya, dia pengen bagaimana, ya, muda terus gitu pengennya, ya. Dia membuat cloning gitu, seperti itu, ya. Yahsabu annama lahu akhladah, ya, dia nyangka bahwa hidupnya itu akhladah selama-lamanya, ya. Padahal, ya, idza taradda wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, apa yang dia kumpulkan dari hartanya itu, ya, tidak akan ada manfaatnya idza taradda, ketika dia setelah binasa. Pasti semua itu akan, manusia itu akan tarodda, pasti akan binasa, ya. Inna alaina lal huda, ya, ayat yang ke-12. Inna alaina lal huda, sesungguhnya
kamilah, atas kamilah ya, sungguhnya kamilah yang benar-benar memberikan huda, yaitu petunjuk. Sungguhnya petunjuk itu berada ya, sungguhnya petunjuk itu ya ada di tangan kami gitu maksudnya. Inna alaina lal huda. Innal huda al mustaqima tariquhu yuwassilu ila Allah wa idni min ridahu. Sungguhnya yang namanya petunjuk yang lurus ya. Sungguhnya petunjuk yang lurus, tariquhu jalannya, yuwassilu ila Allah akan menyampaikan kepada Allah Ta'ala ya. Jadi inna alaina lal huda, sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk ya. Jadi petunjuk yang lurus itu pasti akan menyampaikan kepada Allah Ta'ala, wa yudni min ridahu, dan akan mendekatkan kepada keridhaan Allah Ta'ala ya. Nah itu adalah petunjuk yang lurus. Gak mungkin petunjuk itu tidak mendekatkan diri kepada Allah ya. Tidak mungkin suatu petunjuk itu justru membuat orang itu jauh kepada Allah. Itu tidak akan mungkin. Amalannya ya, baik amalan zahiran, baik amal yang secara nampak maupun batinan, amal yang ada dalam batin, itu pasti akan mendekatkan kepada Allah Ta'ala, mendekatkan kepada keridhaannya ya. Sudah pasti akan mengikuti sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan ya. Wa amal dhalalu, sedangkan ad-dhalal yaitu kesesatan, faturukun masdudatun anillah, maka jalan-jalannya itu akan menghalangi dari Allah ya. Ya, sedangkan ad-dhalal ya, kesesatan itu jalannya itu akan menghalangi kepada Allah ya. Kesesatan tidak akan menghantarkan kepada keridhaan Allah ya. Kesesatan itu akan menghalangi ya, akan menghalangi kepada Allah. La tusilu sahibuha illa lil adzabi syahid, illa lil adzabi syadid ya. Dan pelakunya itu ya tidak akan tidak akan mendapatkan keridhaan Allah, akan tapi yang dia dapatkan adalah adzabus syadid, yaitu azab Allah yang begitu keras ya. Inilah kesesatan ya. Jadi kesesatan itu yang milik Allah Ta'ala. Yang namanya petunjuk itu adalah milik Allah Ta'ala. Allah yang memberikan petunjuk. Allah yang memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada manusia ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya kepada manusia ya, dia akan diarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Dia akan diarahkan menuju kebaikan ya, dan diarahkan akan menuju kedekatan keridhaannya ya. Sedangkan kesesatan itu pasti akan menjauhkan kepada Allah ya. Kesesatan itu tidak akan menyelamatkan dirinya, akan tapi justru akan menjatuhkan dirinya ke dalam azab yang begitu keras ya. Dalam surah An-Nahl ya, yang tidak disebutkan di sini, dalam surah An-Nahl ayat ke-9 disebutkan wa 'alallahi qasdus sabil, dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus ya. Wa 'alallahi qasdus sabil dalam surah An-Nahl ayat ke-9, dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus. Jadi Allah Ta'ala yang memberikan hidayah bagi setiap manusia ya. Termasuk meringankan langkah kita dari rumah masing-masing untuk datang ke masjid ya, untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah, untuk bisa sama-sama mengadakan kajian ta'lim ya di masjid, ataupun kita datang ke masjid ta'lim yang lain ya, yang di sana ada kebaikan ya. Itu karena memang petunjuk dari Allah Ta'ala, memberikan petunjuknya kepada kita ya, sehingga kita mudah ya, kita gampang ya, tidak ada halangan, tidak ada rintangan ya, tidak ada kesukaran dalam menempuh al-huda, yaitu kebaikan itu ya. Yaitu semua ya tentunya berdasarkan atas ketentuan dari Allah Ta'ala ya. Jadi kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah ya, dipilih oleh Allah untuk sama-sama ya memakmurkan masjid ini, sama-sama untuk meramaikan masjid ini, sama-sama dipilih oleh Allah adalah kita sebagai orang yang ya meramaikan masjid ini, sama-sama melaksanakan sholat bersama di sini ya. Kemudian yang selanjutnya ayat yang ke-13, wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kamilah al akhirah, yaitu negeri akhirat, wal ula
ya, wal ula, kehidupan yang pertama yaitu dunia, ya. Jadi akhirat, negeri akhirat itu milik Allah Ta'ala. Wal ula, dan kehidupan dunia ini adalah milik Allah Ta'ala, ya. Mulkan wa tasarrufan laisa lahu fihi ma musyarik, ya. Allah Ta'ala yang merajai, ya, yang merajai negeri keduanya ini, ya, entah itu akhirat maupun ke dunia ini, Allah yang merajainya, ya. Allah yang tasarruf, ya, Allah yang apa namanya, yang berkehendak itu mau buat apa kehidupan seorang, ya, mau buat apa kehidupannya itu atas kehendak Allah Ta'ala, ya. Laisa fihi ma musyarikun, tidak ada kerjasama dengan makhluk apapun, ya. Tidak ada kerjasama, ya. Tidak ada musyarik, ya. Ya, tidak ada kerjasama, ya. Tidak ada apa namanya manusia kemudian menentukan takdirnya sendiri, ya. Dia melakukan dengan seenaknya sendiri, ya. Tidak ada seperti itu, ya. Ada pemahaman yang agak aneh gitu, ya. Seorang itu dia mengatakan bahwa setelah Tuhan menciptakan alam semesta raya ini, ya, dengan apa namanya, dengan aturannya, ya, sesuai dengan aturan-aturan yang telah Dia tetapkan, ya. Matahari terbit dari timur, kemudian tenggelam dari barat, kemudian ada hujan, ya, ada gunung, kemudian ada laut, ya. Kemudian manusia hidup, kemudian bersosial, kemudian manusia itu bisa melakukan ini, bisa berbicara, ya, bisa berpikir dan lain sebagainya. Itu Tuhan telah menciptakan alam semesta ini dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, ya, sesuai dengan orbitnya masing-masing, sesuai dengan jalannya masing-masing. Kemudian setelah itu, menurut pemahaman ini, dia mengatakan setelah itu Tuhan itu tidak mengurusi makhluknya lagi, ya. Dia sudah asik dengan dirinya, gitu katanya. Dia itu sudah asik dengan kegiatan dirinya, jadi dia sudah tidak memperdulikan makhluk yang sudah dia lakukan itu, ya. Ada pemahaman seperti itu, sehingga manusia itulah yang menentukan takdirnya sendiri. Dia mengatakan begitu. Wah, ini apa namanya, pemahaman yang agak nyeleneh, ya. Ada yang berpahaman seperti itu. Jadi jangan sangkut pautkan apa namanya, urusan agama dengan kehidupan dunia. Mengatakan ending-endingnya seperti itu akhirnya. Waliyatubillah. Karena dia tidak percaya dengan namanya akhirat itu. Dia tidak percaya dengan hari pembalasan, ya. Padahal dalam ayat ini sudah jelas, wa innalana lal akhirata wal ula, dan sungguhnya negeri akhirat dan kehidupan dunia ini adalah milik kami, ya, milik Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang apa namanya, menentukan mau diarahkan kemana kehidupan manusia itu. Apakah dia akan apa namanya, sengsara, apakah dia akan bahagia, itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala tanpa ada campur tangan urusan yang lainnya, ya. Falyarghab ar-raghibuna ilaihi fit talab, maka hendaklah orang itu, ya, berharap kepada Allah saja dalam fit talab, dalam meminta. Jadi meminta hanya kepada Allah Ta'ala, ya. Kita berdoa hanya kepada Allah Ta'ala saja, ya. Berharap hanya kepadanya saja, ya. Ya, tidak kepada yang lainnya. Kalau manusia itu berharap kepada makhluk, ya bisa timbul kekecewaan, gitu kan. Tapi kalau manusia itu berharap kepada Allah, tidak ada kekecewaan, ya, dalam harapan itu, ya kan. Kalau kita berharap kepada manusia, ya, kita berharap kepada manusia, sama manusia, wah, adanya orang ini, wah, nanti akan menjadi baik, gitu. Nah, wah, nanti adanya orang ini nanti akan bisa memberikan perubahan yang lebih baik. Ternyata ketika dia telah menjabat suatu jabatan tidak sesuai dengan harapan, akhirnya timbul apa yang terjadi? Kekecewaan. Sudah berapa banyak orang seperti itu, ya. Dan ini masih ada aja yang seperti ini, ya, di sekitar kita, di keluarga kita, di apa namanya, di organisasi atau mungkin di pemerintahan, ya. Terlalu muluk-muluk dalam memberikan harapan kepada makhluk, gitu. Terlalu berlebihan dalam memberikan harapan kepada makhluk, ya, kepada manusia. Wah, dia dengan adanya ini, ya, pasti bisa memberikan perubahan, gitu kan. Diharap-harapkan sekali, ternyata ketika telah dia menjabati suatu posisi, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Makanya wal yang qati raja'uhum 'anil makhluqin, maka hendaklah putusin yang namanya harapan itu kepada para makhluk, ya. Harapan itu hanya kepada Allah Ta'ala saja, ya. Jangan kepada makhluk, ya. Ya apa namanya, ya, kita
hanya bisa berdoa saja kepada Allah Ta'ala, ya semoga saja dengan adanya si fulan itu bisa memberikan kebaikan. Tapi tetap semua itu atas kehendak dan ketentuan dari Allah Ta'ala, ya kita tidak bisa menolak, ya kita tidak bisa menolak, ya. Pengen merubah suatu suatu perilaku manusia, ya kemudian mendatangkan ini, ya mendatangkan itu, ya itu semua atas dari takdir Allah Ta'ala. Ketika manusia itu bisa berubah, ya dengan datangnya seseorang itu atas ketentuan dari Allah Ta'ala. Jadi ya harapannya jangan terlalu berlebihan terhadap manusia, ya harapan itu hanya kepada Allah Ta'ala saja, ya semua itu atas kehendak dari Allah Ta'ala. Yang kita bisa lakukan hanya berdoa, terus berdoa kepada Allah, ya meminta, memohon kepada Allah. Ketika kita mohon, berdoa dengan penuh harap kepada Allah, maka akan timbul ketenangan, itu kan, akan timbul ketenangan. Dan yang namanya ar-roja, ya roja atau harapan, itu kan salah satu amal hati, ya amal hati yang harus ada bagi setiap muslim, ya sebagaimana Syekh Shalih Fauzan menyebutkan dalam Kitabut Tauhid, ya Kitabut Tauhid jilid yang pertama, bahwa paling tidak itu manusia dalam beribadah itu ada 3 hal, ya ada 3 hal yang harus dia tanamkan dalam hatinya, sehingga ketika dia tanamkan dalam hatinya, maka dia akan mendapatkan ketenangan dalam peribadahan itu. Yang pertama itu adalah al-hubb atau al-mahabbah, yaitu cinta, ya. Kemudian yang kedua adalah ar-roja, yaitu harapannya hanya kepada Allah Ta'ala saja. Dan yang ketiga adalah al-khauf, yaitu takut, ya yaitu takut kepada Allah Ta'ala. Nah ketika 3 hal ini dia masukkan dalam hatinya, ya maka yang akan dia dapatkan dalam kehidupannya itu adalah ketenangan dan tidak ada ketakutan baginya, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kekecewaan. Karena apa? Karena semua itu digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya falyarghab ar-raghibuna ilaihi fit talab. Maka hendaklah orang yang berharap yaitu hanya kepada Allah Ta'ala. Wa inna lana lal akhirata wal ula, sungguhnya benar-benar yang namanya negeri akhirat dan kehidupan dunia itu hanya milik Allah Ta'ala semata. Kemudian di ayat yang ke-14, ya fa'anzartukum naran talazza, ya fa'anzartukum naran talazza, maka anzartukum, maka aku peringatkan kalian naran talazza, ya terhadap api talazza, ya api yang bergejolak, api yang menyala-nyala, ya ai tasta'ir wa tatawaqqad, ya maksudnya adalah api yang menyala-nyala, api yang bergejolak, ya anzartukum naron taladhu, aku peringatkan kalian terhadap azab api neraka, ya jadi kita diperingatkan oleh Allah Ta'ala bahwa di sana itu ada api yang begitu besar, ya api yang menyala-nyala, yang begitu panasnya, ya, di neraka, ya. Dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Nu'man bin Bashir, dia berkata bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ahwana ahlan nari adzaban yaumal qiyamah la rajulun tawadda'u fi akhmisi qadamaihi jumratani yaghli minhuma dimaghuhu. Ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda terkait dengan azab api neraka, ya inna ahwana ahlan nar, sesungguhnya penduduk atau penghuni penghuni neraka yang paling ringan yaumal qiyamati, pada hari kiamat, adalah la rajulun, pada seorang laki-laki tawaddu'a fi akhmisi qadamaihi, ya yang mana kakinya itu diletakkan jamrotan, ya diletakkan, diberi bara api gitu, ya ghalimin huma dimaghu, ya setelah itu otaknya itu mendidih, ya dia menyangka bahwa itu adalah azab yang begitu keras, ya dia menyangka bahwa azab itu adalah azab yang paling syadid, yang paling keras, yang tidak ada azab yang lebih keras daripada itu. Dia menyangka seperti itu, padahal itu adalah azab yang paling ringan. Jadi telapak kakinya itu tempeli
bara api ya, bara api dari neraka ya. Bara ya. Mowo nggih kalau di sini nggih. Mowo, telapak kakinya tok ya, telapak kakinya itu ditempeli mowo, otaknya itu mendidih ya. Badannya tidak apa-apa, cuma otaknya itu yang yaghli, otaknya itu mendidih ya. Dan dengan rasa sakit yang sedemikian rupa dia rasakan, dia menyangka bahwa dia yang paling keras siksaannya. Dia menyangka bahwa itu adalah siksaan yang paling dahsyat dia rasakan, yang paling pedih dia rasakan. Dikiranya seperti itu, padahal secara realnya, secara nyatanya dia mendapatkan siksa yang paling ringan. Waliyadzubillah ya. Naudzubillah min dzalik ya. Ya tentunya kita berlindung kepada Allah dari azab api neraka yang seperti itu. La yaslaha illal ashqa ya. La yaslaha illal asqa, yang mana bukan yang nama apa namanya, la yaslaha illal asqa, yang mana tidak memasuki api neraka itu illal ashqa, melainkan orang-orang yang sengsara gitu, melainkan orang yang sengsara saja ya. Jadi penghuni api neraka, penghuni neraka itu hanya orang-orang al-ashqa, yaitu orang-orang yang sengsara gitu. Maksudnya sengsara ya ini disebutkan di ayat selanjutnya. Maksudnya sengsara itu yang kayak gimana gitu. Al-ashqa itu kayak gimana disebutkan di ayat selanjutnya. Alladzi kadzdzaba. Orang al-ashqa itu adalah alladzi kadzdzab, yaitu adalah orang yang kadzdzab, orang yang berdusta. Berdusta apa? Bil khobar, yaitu mendustakan khobar, mendustakan berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dia tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dia tidak mempercayai kalimat tauhid, ya, tidak mempercayai la ilaha illallah, tidak mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian watawalla, dan dia watawalla yaitu berpaling. Dia ya bagaimana dia mau mengikuti perintah Rasulullah sementara dia sendiri tidak percaya terhadap khobar, tidak percaya terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watawalla, dia akan berpaling anil amr ya, berpaling dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini adalah penghuni neraka yang al-ashqa ya, penghuni neraka yang memang dia ini adalah al-ashqa, orang yang sengsara penghuni ya, yaitu adalah alladzi kadzdzab, dia itu berdusta, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahkan dia berpaling dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, melakukan kezaliman ya, kepada kaum muslimin yang lain ya. Ada yang menyebutkan dalam tafsir yang lain bahwa maksud al-ashqa di sini adalah, maksud dari orang yang sengsara ini ya, itu adalah Abu Jahal ya. Abu Jahal itu begitu sangat keras permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dia mendustakan dengan semaksimal mungkin dia lakukan, dengan kekuatannya, dengan hartanya, dengan ucapannya, dengan kelakuannya, bahkan menyiksa para kaum muslimin ya, para sahabat-sahabat yang lemah ya, disiksa olehnya ya. Dan dia juga mengajak kepada yang lainnya untuk mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian ini adalah alladzi kadzdzaba wa tawalla ya. Dia adalah orang yang berdusta dan juga dia adalah orang yang berpaling ya. Ya, ini adalah di tafsir yang lain ya, yang menyebutkan bahwa itu adalah Abu Jahal. Tapi maksudnya itu bukan tertuju hanya pada orang tertentu saja, tapi ini berbicara terkait secara umum gitu di ayat ini ya. Termasuk adalah orang yang mendustakan, tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, maka dia
ya bisa digolongkan adalah orang yang berdusta, orang mendustakan kepada Rasulullah dan dia tidak mau ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku itu yadkhulunal jannah, masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan, yang enggak mau ya. Berarti ada orang yang enggak mau ya. Yang enggak mau masuk surga. Kemudian beliau ditanya, waman aba ya Rasulullah, loh siapa orang yang nggak mau masuk surga itu wahai Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mau mengikuti perintahku, tidak mau mengikuti apa yang telah aku ajarkan, tidak mau mengikuti sunnahku, faqad aba, maka dia nggak mau, berarti masuk surga ya. Dia menolak ya. Ya, maka di sini tentunya kita berlindung kepada Allah Taala ya dari perbuatan seperti itu ya. Jadi ada saja umat Nabi Muhammad SAW itu yang tidak masuk surga ya, karena memang dia tidak mau mengikuti perintah Rasulullah SAW, tidak mau mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang nggak mau itu ya orang yang seperti itu ya, tidak mau mengikuti perintah Rasulullah SAW ya. Kemudian wasayujannabuhal atqa ya, dan orang yang selamat itu ya, itu adalah al atqa, yaitu orang yang paling bertakwa. Orang yang selamat, orang yang dijauhkan dari api neraka itu adalah orang-orang yang al atqa, yaitu orang yang paling bertakwa ya, yang bersih hatinya ya. Maka dia akan dihindarkan dari api neraka. Nah, ini sifatnya. Kemudian disebutkan di ayat selanjutnya tentang orang-orang al-atqa ini adalah orang yang seperti apa? Ya. Di ayat yang ke-18 ya. Orang yang paling bertakwa itu disebutkan sifatnya, di antaranya di ayat yang ke-18, alladzi yu'ti malahu yatazakka ya. Yang mana orang yang al-atqa itu adalah orang yang yu'ti malahu yatazakka ya, yang dia infakkan hartanya ya, yatazakka, untuk mensucikan dirinya, untuk membersihkan dirinya ya. Ya, dia memberikan harta kepada orang lain, yatazakka, dalam rangka untuk mensucikan dirinya, membersihkan dirinya ya. Bi ayyakuna qastuhu bihi tazkiyah nafsahu ya. Jadi dia memberi ya, dia bersedekah ya, dia berinfak, tujuannya adalah untuk mentazkiyah dirinya, mensucikan dirinya, wa tathhiruha minadz-dzunubi wal 'uyub ya, mensucikan dirinya dari al-dzunub, dari berbagai dosa, wal 'uyub ya, dan aib ya, dan aib. Qasidan bihi wajhun lillahi ta'ala, tentunya dia niatkan wajhun lillahi ta'ala, dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah ta'ala ya. Jadi di antara sifat orang yang al-atqa, yang paling bertakwa ini adalah dia gemar untuk bersedekah ya, gemar untuk berinfak ya. Tentunya berinfak, memberi itu dalam rangka yatazakka, yaitu untuk mensucikan dirinya dari berbagai macam penyakit hati ya, ya, dari penyakit bakhil ya, dari untuk menghapuskan dosa-dosa dirinya, wa tathhiruha minadz-dzunub ya, karena yang namanya sedekah itu juga termasuk menghapuskan dosa-dosa ya. Wa tathhiruha minadz-dzunub, bersedekah ya. Tentunya hal itu adalah qasidan bihi wajhullah ya, dalam rangka untuk mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Fadalla hadza, ini ada pendapat para ulama ya di sini. Fadalla hadza ala annahu idza tatammana al-infaq wal mustahab tarkin wajibin kadainin wa nafaqatin wa nahwihima ya. Nah, ini fa innahu ghairu masyru'. Nah, kemudian apabila ada orang yang
infak ya, bersedekah yang mustahab ya, yang hanya sunnah saja ya, sementara dia meninggalkan yang wajib. Meninggalkan yang wajib itu apa maksudnya? Adalah membayar hutang gitu. Jadi ketika ada orang yang hutang, jadi ketika dia itu hutang ya kepada orang ya, dia malah melakukan banyak melakukan infak ya, sementara hutangnya itu dia bayar gitu. Nah, dan amal yang lainnya ya, fa innahu ghairu masyru', maka ini tidak benar itu. Bal takunu atiyatuhu mardudatun 'inda katsirin minal ulama ya, apa yang dia lakukan itu bahkan amalnya itu bisa tertolak menurut para ulama ya, li'annahu la yatazakka bi fi'li mustahab yafutu 'alaihi wajib, karena apa namanya, melakukan hal yang mustahab, melakukan amal sunnah itu ya tidak sabanding dengan melakukan amalan yang wajib ya. Mesti yang dia lakukan pertama adalah membayar hutangnya gitu, membayar hutangnya dulu ya, apalagi hutangnya nggak seberapa gitu kan, hutangnya nggak seberapa dia malah melakukan apa namanya, sedekah, infak, sedekah sana, sementara dia tidak ada niatan untuk melakukan pelunasan hutang ya. Maka apa yang dia lakukan ya, banyak bersedekah tapi dia justru malah mengabaikan hal yang wajib, yaitu membayar hutang, maka menurut para ulama amalnya itu mardudah ya, tertolak ya, sia-sia. Kemudian ya ayat yang ke-19, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza ya, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada seorang pun, wa ma li ahadin ya, dan tidak ada seorang pun indahu dari sisinya, min ni'matin tujza, yang memberikan nikmat, yang memberikan kebaikan, tujza ya, yang harus dia balas ya. Maksudnya adalah ya dalam artian arti gampangnya ya, jadi tidak ada kewajiban baginya. Jadi dia melakukan suatu kebaikan itu bukan apa namanya, dalam rangka untuk membalas budi atas kebaikan orang lain yang pernah dia lakukan kepadanya. Itu apa namanya, arti secara gampangnya gitu. Jadi ada orang yang melakukan kebaikan ya kepada orang lain, kemudian dia itu pengen membalas kebaikan atas orang sebelumnya itu. Jadi seperti itu ya. Ay laisa lahu ay laisa li ahadin minal khalaq ala hadza al atqa ni'matun tujza illa waqad kafahu biha ya. Jadi bukan untuk seorang minal khalaq dari makhluk ala hadzal atqa, atas orang yang paling bertakwa ini, nikmatun tujza, nikmat yang harus dia balas, illa waqad kafahu biha, melainkan telah Allah Subhanahu wa taala mencukupinya. Jadi dalam bahasa kita itu gampangnya adalah berbalas budi gitu ya. Jadi ketika kita melakukan kebaikan itu dalam rangka bukan untuk membalas budi atas apa yang telah dilakukan oleh orang sebelumnya ya. Ayat ini ya itu turun kepada, untuk lebih pahamnya, ayat ini turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayahnya Abu Bakar ya, namanya itu Abu Kuhafah kalau salah ya, itu ngomong kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar ini ya dulu itu suka menolong orang ya. Ketika di awal-awal Islam, Abu Bakar ini suka menolong orang, suka membebaskan budak ya, suka bersedekah ya, mengikuti Rasulullah SAW ya. Kemudian dia ini membebaskan siapa? Sahabat yang terkenal Bilal ya. Kemudian membebaskan orang-orang lemah yang lainnya. Semua itu orang-orang lemah dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Para budak-budak itu dibebaskan oleh Abu Bakar meskipun dengan harga mahal ya. Nah, kemudian ayahnya ini ngomong kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa sih kamu membebaskan para budak-budak yang lemah itu, yang nggak punya kekuatan ya, yang nggak punya harta itu kan? Toh kalau kamu bebaskan, dia itu nanti tidak akan bisa membalas atas kebaikan yang telah kamu lakukan
Ya, ini adalah kata-katanya bapaknya Abu Bakar ya, kepada Abu Bakar ya. Terus apa jawaban Abu Bakar? Wallahi, demi Allah ya, ya aku lakukan itu bukan dalam rangka agar supaya mereka itu memberikan kebaikan kepada saya, akan tapi yang aku lakukan ini adalah dalam rangka untuk mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala saja ya. Jadi bukan aku lakukan kebaikan itu bukan dalam rangka agar supaya mereka itu berbalas budi kepada saya, bukan, tapi lillahi ta'ala ya. Disinggung dalam surah Al-Insan ya. Disinggung dalam surah Al-Insan yang ayat keberapa ya, saya lupa, surah Al-Insan ya. Ya, dalam surah Al-Insan ayat ke 9 kalau salah, dalam ayat, ya ada ayat 9, innama nud'imukum liwajillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura ya, sungguhnya kami berikan makan kepada kalian itu liwajillah, untuk mengharapkan keridhaan Allah, la nuridu minkum, kami tidak menghendaki kepada kalian ya, kami tidak menghendaki dari kalian itu jazaan wala syukura, balasan ya, dan juga ucapan terima kasih ya. Jadi benar-benar yang diharapkan itu ya lillahi ta'ala, bukan untuk agar orang itu berbalik memberikan kebaikan kepadanya ya, bukan pula agar mengucapkan terima kasih, bahkan sampai seperti itu ya. Jadi benar-benar lillahi ta'ala. Ya kan kadang tradisi kita itu nganu ya, apa namanya, kadang ada nggak enaknya gitu kalau misalnya oh si ini, orang ini datang ke rumah dengan membawa ini gitu ya, membawa itu, kemudian kita kalau nggak ke sana kemudian nggak membalas ini apa namanya, kewuh gitu ya, kewuh ya. Sebenarnya tidak ada tuntutan untuk seperti itu gitu. Tapi hal itu bisa menjadi omongan orang ya, menjadi omongan orang gitu. Nah, ini adalah kaitannya dengan keikhlasan ya, keikhlasan ya. Wa amma man baqiya alaihi ni'matun nasi lam yujzaha wa yukafi'aha ya. Sedangkan sedangkan sisa kepada sisa atasnya nikmat kepada manusia lam yujziha, tidak dibalasnya, wa yukafi'aha ya. Fa innahu la budda ayatruka linnas wa yaf'alu lahum ma yanqusu ikhlas ya. Wa hadhil ayah wa in kanat mutawilan ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan, jadi bahwa ayat ini itu mengabarkan terkait dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, yang dia lakukan hanya untuk Allah dan Rasulnya saja. Nah, kemudian disebutkan di ayat selanjutnya, di ayat kedua, ayat terakhir ya, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la ya. Walihada, oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman illa btigha'a wajhi rabbihil a'la ya, melainkan ibtigha, mencari, mengharapkan wajah Rabbil A'la, yaitu Allah Ta'ala yang a'la, yang maha tinggi. Jadi apa yang dilakukan ya itu melainkan hanyalah untuk mengharapkan wajah Allah Ta'ala al-a'la, yang maha tinggi, mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala saja ya. Jadi kebaikan-kebaikan itu ya dia lakukan untuk lillahi ta'ala, jadi tidak ada niatan yang lain gitu ya, tidak ada niatan yang lain. Wala saufa yarda, dan wala saufa yarda ya, dan benar-benar nanti Allah Subhanahu wa taala yarda, pasti akan meridai. Hadzal atqa bima yu'tihi Allahu min anwa'il karamatil mathubat ya. Ini adalah al-atqa, orang yang paling bertakwa, bima yu'tihi Allah, terhadap apa yang telah Allah Ta'ala berikan dari berbagai macam kebaikan ya, dari berbagai macam kebaikan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang surah Al-Lail yang terdiri dari 21 ayat ya.
Saya kira cukup dulu, sudah jam 7:30. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, ya, kekeliruan, itu datang dari saya pribadi. Kebaikan dan kebenaran itu atas pertolongan Allah Ta'ala. Saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala, ya. Nastaghfirullah li walakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.